dan lain-lain sebagainya. Jadi sekarang masalahnya adalah kalau yang tidak diundang ini malah datang. Disebutkan, kita dengarkan ibarah saya petik dari kitab Fathul Wahhab. Ammat tatufful. Tatufful itu wa huwa hudurud da'wah. Jadi adapun tataful wa huwa hudurud da'wah, yaitu menghadiri undangan bi ghairi iznin, tanpa izin. Nah, maksudnya tidak diundang kok malah datang, itu maharamun, hukumnya haram. Berdosalah orang yang menjadi tufuliyah, istilahnya itu tufuliyah, tamu liar, hukumnya haram. Illa kecuali idza ulima ridhal maliki bihi, jika bisa dipastikan bahwa sohibul hajah ini rela dengan kedatangan orang tersebut, rela dengan kedatangan orang tersebut, lima bainahuma minal unusi wal imbisat, karena ada hubungan pertemanan antara pemilik hajat dengan orang yang datang, atau ada hubungan kekerabatan. Itu contoh-contoh alasan yang memberikan indikasi bahwa antara tamu tak diundang dengan pemilik atau sohibul hajat ini ya, ada keridhaan seperti itu. Nah, kemudian jika yang diundang ini ada uzur, kita kembali kepada yang diundang dulu. Kalau yang mendapatkan undangan ini ada uzur, maka kewajiban atau kesunahan menghadiri walimah menjadi gugur. Namun tidak boleh untuk diwakilkan kepada orang lain yang tidak diundang. Ya, juga masuk tradisi kita ini yang perlu kita kaji, bahwa kadang kita mewakilkan kepada orang, padahal orang ini tidak mendapatkan undangan secara khusus. Itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa kullu ma saqata bi uzrin, jadi semua kewajiban yang gugur disebabkan karena uzur, la yaqbalun niyabah. Ini tidak perlu kemudian kita mewakilkannya kepada orang lain. Namanya uzur. Jadi waman hadaral walimah, nah, barang siapa yang menghadiri walimah bismil wakili, dengan status sebagai pengganti, dengan status sebagai pengganti, wala yakhlu min ahadil amrayni, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma yardha sahibud da'wah bihuduri. Kemungkinan pertama adalah pemilik hajat itu rela dengan kehadirannya. Nah, kalau pemilik hajat itu rela dengan kehadirannya, fayakunu madhuwan istiqlalan, dan dia dikategorikan sebagai tamu undangan yang sah. Aula, kemungkinan yang kedua, sohibul hajah ini tidak senang dengan kehadiran wakil itu, tidak diundang. Kalau demikian, fayakunu tufailiyan, statusnya adalah tufail, tamu liar, asiyan, yang berdosa. Idza akala, kalau dia makan itu kan di walimah, nah dia tidak diundang, atau menjadi wakil, jadi wakil seseorang yang diundang tapi pemilik hajat ini tidak rela dengan kehadirannya itu. Idza akala, ketika dia makan di situ, domina, ya, wajib untuk ganti rugi.
uang seharga senilai makanan tersebut. Illa kecuali ayyub beri'ahu sahibud dakwah. Pemilik hajat itu bebaskan tanggung. Pertanyaan ibu. Nah, jadi apatah lagi ini di sebahagian Sulawesi Selatan ini banyak terjadi, ada namanya gerombolan Pak Doko-Doko, Columbus ya. Ini datang membawa tas besar-besar lalu kemudian masukkan WK macam. Ini tanpa seizin pemilik. Melebihi ini undangan. Itu kita menghadiri undangan itu juga Bapak dan Ibu sekalian. Itu diatur oleh para ulama. Nah, betul. Umpama kita disuguhkan makanan sekenyangnya saja. Boleh kita membawa melebihi apa yang telah disiapkan. Ini kadang-kadang kasihan sama pemilik. Kadang kehabisan. Ya, kadang-kadang terjadi begitu Pak ya. Capuan dan kenapa? Karena itu tadi ada bungkus, ada yang ini terjadi merusak kehormatan atau harga diri sohibul. Ini sebenarnya yang dijaga. Kira sudah jelas. Nah, jadi hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Jadi kalau pemilik hajat diketahui keriduannya kepada orang. Ya, pertanyaan yang kedua ini agak pinggir-pinggir curang. Dorong saya kalau sudah masuk curang gitu. Bagaimana hukumnya? Jadi ada kemenakan saya minta supaya ditanyakan. Nah, kemenakan saya ini pernah melihat di medsos bahwa ada ustadz yang mengatakan bahwa bekerja di kantor pajak itu hukumnya haram. Pegawai pajak ini ya, haram. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Barangkali ini, jadi tentang harta itu, kita berangkat dari suatu pertanyaan. Hal fil mali hakun siwa zakah. Apakah di dalam harta itu ada kewajiban yang atau ada penarikan harta yang sifatnya dipaksakan di luar zakat? Penarikan harta atau iuran yang sifatnya dipaksakan selain zakat. Karena zakat ini boleh dipaksakan. Kalau muzaki ini orang yang sudah berkewajiban zakat enggan untuk membayarkan zakatnya, maka boleh ikrah, ya boleh dipaksa. Boleh dipaksa. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam harta seseorang itu ada hak yang sifatnya bisa dipaksakan di luar zakat? Contohnya pajak. Pajak ini kan kalau membangkang ini bisa dipidana, Pak. Didenda, masih dipidana. Nah, ini contoh. Nah, pajak ini dalam istilah fikih kontemporer ini disebut doribah. Nah, menjawab pertanyaan ini, para ulama kita ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, ada yang secara tegas mengatakan bahwa tidak ada kewajiban pada harta
yang sifatnya boleh dipaksakan kecuali zakat. Jadi selain itu harus sukarela. Harus sukarela. Yang kedua mengatakan inna fil mali haqqan siwaz zakat. Bahwa di dalam harta itu ada hak yang boleh dipaksakan selain zakat. Namun yang berbeda pendapat ini, baik yang mengatakan ada atau yang mengatakan tidak ada, sepakat bahwa apabila zakat itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti kemiskinan umpama atau pendidikan dan lain sebagainya, maka masyarakat muslim khususnya yang berkemampuan yaitu wajib hukumnya untuk membayar iuran, ya, meskipun mereka sudah membayar pajak. Itu sepakat. Maaf, meskipun mereka sudah bayar apa? Membayar zakat. Ini kita belum berbicara tentang pajak. Nah, pajak ini Bapak dan Ibu sekalian tentu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan apa yang disebut dengan hifzud daulah. Hifzud daulah ini menjaga keberlangsungan negara. Yang mana menjaga keberlangsungan negara ini adalah merupakan kewajiban. Jadi negara ini harus berjalan. Nah, sebab apa? Sebab di bawah naungan negara inilah kemudian banyak kewajiban-kewajiban agama ini yang bisa kita laksanakan. Nah, menarik apa yang dikaji oleh seorang ulama Nusantara. Beliau ini pakar usul fikih yang masih hidup sampai sekarang, yang kepakarannya ini diakui oleh dunia Islam. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Afif Muhajir. Nah, beliau punya kajian seperti ini, bahwa hifzud daulah itu, jadi menjaga keberlangsungan negara ini, nah ini adalah kewajiban kita semua. Dan tentu saja sebuah pemerintahan negara ini tidak bisa terselenggara tidak ada uang. Negara ini kolaps kalau tidak ada uang. Dari mana uangnya? Tentu yang pertama itu adalah dari sumber daya alam. Banyak. Nah, negara lain tidak punya, tak ada. Pokoknya ada. Dalam jumlah yang melimpah. Yang ada banyak barang tambang, banyak. Ada pakar yang pernah menghitung bahwa seandainya semua sumber daya alam betul dikelola dengan baik, sebenarnya satu orang Indonesia ini bisa digaji 28 juta rupiah per bulan. Ada ekonom yang pernah menghitung-hitung itu. Cuma banyak bocor di mana-mana, ini persoalannya. Nah, kemudian sumber dana yang kedua itu kalau tidak mencukupi, kalau penarik dari sumber daya alam ini tidak mencukupi, maka artinya situasinya itu darurat. Dan ketika situasinya darurat, bolehnya penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara itu harus terkait dengan kondisi darurat yang mendesak, yang sekira tidak dibutuhkan, maka negara itu tidak dipenuhi, maka negara itu bisa kolaps. Itu syaratnya, itu yang pertama, bahwa pajak itu boleh ditarik, tapi kondisi negara itu harus
Dan ketika kondisi negara itu darurat, maka masuk dalam kaidah usul fikih bahwa ma'ubiha lid-darurah. Jadi apa-apa yang dibolehkan dengan alasan darurat itu tuqaddaru biqadariha, harus dibatasi dengan darurat itu. Artinya negara ini boleh menarik pajak berapa? Harus disesuaikan dengan kondisi daruratnya itu tadi. Tidak boleh lebih. Dan kalau kondisi darurat itu sudah teratasi, maka penarikan pajak itu harus dihentikan. Karena namanya darurat. Sama seperti orang yang tidak menemukan makanan selain babi. Jadi kalau tidak dimakan bisa mati, diperbolehkan untuk makan secukupnya. Tidak boleh sampai kekenyangan. Nah, jadi ketika kondisi daruratnya itu sudah selesai, maka dia harus menghentikan. Itu namanya ma'ubiha lid-darurah tuqaddaru biqadariha. Jadi ada 3 syarat yang beliau sebutkan ya dalam kajiannya itu. Yang pertama, besarannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus terukur. Tidak ada istilah pajak permanen. Pajak terus itu sebenarnya tidak boleh. Jadi harus dihitung ini yang apa namanya, apa yang dibutuhkan ini apa, kemudian berapa kebutuhannya, jadi berapa pajaknya yang harus ditanggung bersama. Jadi besarannya itu harus sesuai dengan kebutuhan, harus terukur hitung-hitungannya itu. Yang kedua, pajak yang sudah dikumpulkan harus dikelola dengan benar. Jangan sampai untuk kepentingan bersama hanya menjadi kepentingan beberapa orang. Kemudian yang ketiga, disalurkan sesuai dengan peruntukannya di hal-hal yang sifatnya primer ya, yang tidak bisa ditunda. Jadi tidak boleh uang pajak ini digunakan untuk hal-hal yang apa namanya tidak penting. Tuh. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana hukumnya kerja di kantor pajak? Kalau pajaknya itu ya, sesuai dengan apa yang kita disebutkan ini bahwa kondisinya darurat, ya, kemudian besarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan, terukur, tidak serampangan, kemudian pajak yang sudah dikumpulkan itu dikelola dengan benar, tidak bocor di mana-mana. Ya, kalau kok ada ya ada kebocoran sedikit lah. Ya. Jangan lebih banyak bocornya daripada. Kemudian yang ketiga, disalurkan sesuai dengan peruntukan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya mendesak sekali, tidak bisa ditunda, nah, maka bekerja di kantor pajak kalau seperti itu hukumnya boleh. Tapi kalau tidak, berarti juga pekerjaan yang sudah bukan di pinggir jurang lagi, sudah masuk jurang. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kalau kita ingat itu ketika ketua atau Rois PBNU itu masih Haji Said Akil Siraj. Ketika dulu ada kasus Pak siapa namanya pegawai pajak yang Gayus Tambunan itu ya, Pak Gayus Tambunan sudah di penjara pun masih bisa jalan-jalan untuk nonton motor GP. Ya, itu beliau sampai mengancam kantor pajak bahwa kalau seperti ini terus-menerus saya akan ya, mengajak para kiai, para ulama untuk sama-sama mogok bayar pajak. Itu pernah terjadi itu Pak. Tahun 2012 kalau saya tidak salah. Nah, itu beliau sampai begitu. Kenapa? Karena pajak negara ini tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Masih ada masyarakat ini yang kesulitan beras, tidak punya tempat tinggal di kolong jembatan. Sementara pegawai pajak ini banyak yang hidup mewah, mobil berkilat-kilat, rumah macam-macam. Ini seperti ini sebenarnya yang kalau seperti ini modelnya ya
kita ogah untuk bayar pajak ya enggak apa-apa. Seperti itu kira-kira. Kalau kita mau lurus ikut pada hukum yang sudah ditetapkan. Tapi kalau ada yang mau memaksakan kehendak ya bagaimana lagi? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya kita perlu berhati-hati kalau umpama mau kerja di kantor pajak atau kantor bea cukai ya. Di situ katakanlah rawan ya terkait dengan apa namanya rezeki kita ini banyak kemungkinan kita punya rezeki ini. Nah, namanya juga kita cuma bekerja saja. Seumpama kita sudah bekerja dengan jujur, tapi umpama atasan kita ini yang inilah jadi apa namanya? Jadi dilema juga sebenarnya. Kira-kira seperti itu eh, tanggapan singkat saya tentang dua hal yang ditanyakan ini. Terima kasih sebelumnya saya kembalikan kepada. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu jawaban dua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Selanjutnya kami persilahkan mungkin jemaah ingin bertanya ataupun kurang jelas, silahkan kami beri waktu untuk tanya. Silakan. Adakah pertanyaan? Sambil dinikmati. Moga Pak, silakan hidangkan dinikmati sambil santai-santai. Ada mungkin yang pertanyaan? Kalau tak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar yang saya mendengar akan diluruskan kalau Eh, Tadi saya menyebut bahwa ada situasi bahwa ini kajian dari bahwa penerimaan pajak itu dibolehkan salah ada situasi yang kedua pengelolaan itu harus baik dan harus tepat sasaran. Nah, itu, kalau itu dipenuhi berarti tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang bekerja di perpajakan, sektor perpajakan, dan pengelolaan pajaknya seperti itu, tidak ada masalah. baik, baik. Kan nah, inilah kalau kan lembaga negara dan
gimana? Kasih. Nah, jadi kembali lagi kepada status bunga bank itu riba atau bukan. Kalau riba itu sepakat para ulama haram. Tapi apakah bunga bank itu riba? Ini ada perbedaan pendapat juga. Saya ulangi bahwa riba itu sepakat para ulama itu bahwa haram, bahwa riba itu tidak haram. Tapi apakah bunga bank riba? Itu ada perbedaan pendapat di situ. Nah, ada yang mengatakan begini, selama mata uang itu kertas, maka ini kan nilainya terus menurun. Jadi pernah dulu orang pernah terjadi begini. Ya ada kan Malaysia minta pinjam uang. Jadi bapak saya itu waktu dijual harganya 600.000. Kira 600.000. Karena dulu itu 600.000. Tapi ini sudah itu pasti inflasi. Sehingga eh, dari hal-hal seperti ini dikatakan bahwa ketika seseorang itu meminjam uang di bank waktunya 10 tahun, umpama tahun 2020 pinjam 100 juta, tahun 2040 pasti ada inflasi di situ, kurang nilainya itu uangnya itu. Jadi seumpama kita bayar 20 tahun kemudian kita bayar 100 juta, itu kan nilainya sudah tidak, value-nya itu sudah tidak sama. Makanya apa yang disebut sebagai bunga bank itu sebenarnya itu lebih kepada katakanlah menutupi kekurangan dari nilai uang yang terus karena inflasi itu. Jadi sebenarnya tidak ada apa namanya kita mengatakan itu bunga bank tidak bisa disebut riba, karena riba itu adalah sesuatu yang sudah pasti menguntungkan apa namanya satu pihak, sudah pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Sedangkan dalam kasus bunga bank itu tidak seperti itu keadaannya. Itu mungkin pertimbangannya seperti itu. Nah, kemudian tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak. Nah, pokoknya semua pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan itu riba, apapun alasannya. Tegas itu. Ya seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini haram, ini tidak. Saya hanya menyampaikan karena sebenarnya semuanya hukumnya itu sudah dibicarakan yang kita seperti itu. Jadi kalau kita ikut kepada yang membolehkan bunga bank ya monggo. Tapi kalau tidak ya. Nah, tapi apapun yang ketika sudah diperselisihkan ini haram atau halal, itu berarti sudah masuk kategori syubhat. Kan begitu kaidahnya. Tidak jelas. Jadi ketika sudah diperselisihkan sesuatu itu apakah ini halal atau haram, berarti sudah masuk syubhat. Nah, syubhat itu kalau seumpama kita mampu sejogjanya sedapat mungkin kita hindari. Jadi seperti itu.
Terima kasih. Gitu ya. Kasih. Kalau saya tidak salah pernah saya dengar ulama kontemporer Mesir saat pernah ada bunga bank dan riba. Ada beberapa ada yang begitu. Timbangannya karena inflasi, ya kalau mata uangnya tas pasti kena inflasi. Kalau dia emas, ya tahan ya. Zaman Nabi sampai sekarang nilainya sama. Ya, ya, sama. Karena pakaian kertas maka kita kena dampaknya. Tidak ada yang bilang terselamatkan dari barang itu. Tidak ada yang katakan boleh jadi ada yang juga bilang bank itu haram, tapi uangnya juga disimpan di situ. Uangnya ada di situ. Transaksi. Kau pasti kena. Dapat istighfar saja kepada Allah. Apalah yang sudah terjadi. Berusaha untuk menghindari, tapi tidak bisa kita hindari. Hari ini hari Jumat seperti biasa kami ingatkan lagi supaya kita. Masih ada sedikit. Oh, ada. Ya kalau masih bisa ada lagi. Pak, yang halal saja banyak haram termasuk pajak haram dapatnya dari hal yang haram. Kira bagaimana lagi sih? Dijelaskan. Sudah masuk jurang gitu. Jadi begini. Jadi yang jadi al halalu bayyin wal haramu bayyin. Jadi yang halal itu sudah jelas, haram itu juga sudah jelas. Bainahuma mutasyabihat. Namun di antara halal haram itu ada mutasyabihat, ada yang tidak jelas statusnya. Kalau pajak prostitusi, pajak perjudian, dulu itu saya kecil-kecil itu kampung kami itu ada yang tiba-tiba seorang sopir mobil PT ini tiba-tiba jadi miliarder. Ya kami orang anak kecil itu kalau lewat depan rumah beliau itu bilang rumahnya miliaret, polanya miliaret. Kenapa? Karena mendapatkan undian SDSB dulu ya. Ya, SD. Jadi dulu itu malah judi ini malah dilegalkan Pak. SDSB dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah itu sumbangan berhadiah dari ya, itu kan salah satu taktik setan itu kan menyamarkan sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang indah. Laki-laki tukang zina itu disebut pria idaman lain, padahal pezina. Dan judulnya pria idaman. Oh ya, setan mungkin.
banget. Nah, jadi yang seperti itu saya kira sudah jelas Pak, ya. Yang seperti itu kan mestinya dihilangkan Pak, malah dipajaki. Dipajaki mereka malah syukur, oh, ternyata mereka pikir nah, ini kan lebih banyak apa namanya lebih masuknya daripada keluarnya. Jadi ini pekerjaan masih menguntungkan. Jadi itu persoalan ketika seumpama prostitusi itu menjadi WTS atau menjadi pelacur itu kemudian dianggap profesi. Kenapa? Karena pajak. Berarti ini kan pekerjaan diakui oleh negara. Nah, jadi dia tidak merasa berzina tapi sedang merasa berjihad untuk mencari nafkah. Oh, kan, ya? Ini yang sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan itu bagaimana aslinya itu tidak boleh negara itu katakanlah menyuburkan maksiat-maksiat seperti itu hanya dengan alasan untuk sebenarnya kita punya banyak sumber-sumber penghasilan yang lain. Sebenarnya kalau kita maksimalkan tidak banyak bocor. Pak Faisal Basri ekonom ya, dulu almarhum meninggal beberapa bulan yang lalu. Beliau pernah menghitung-hitung itu. Oh seandainya sumber daya kita ini betul-betul dikelola dengan benar, kita tidak perlu bayar pajak. Bahkan kita satu warga negara itu bisa mendapatkan sampai 28 juta rupiah per bulan, tidak ngapa-ngapain. Paham? Tapi karena banyak bocor, utang-utang ini juga apa namanya tidak kemudian menggerakkan, istilahnya pokoknya rumit lah. Ya, saking rumitnya ini sebaiknya kita pura-pura tidak tahu saja. Ya, baik, mungkin seperti itu Pak. Jadi saya tidak menanggapi, hanya memberikan sedikit bahwa yang haram itu sudah jelas, yang halal juga sudah jelas ya. Artinya sedikit ini pencerahan Ustaz, bahwa kan yang menjadi seperti misalnya kalau saya ini tentara atau kan saya sebaiknya bagaimana maksudnya begitu. Jadi dilanjut saja. Jadi yang penting kan kita sebagai PNS. Kita PNS ini TNI kah, Polri kah, ASN dan sebagainya. Yang penting kita menunaikan sesuai dengan apa namanya perjanjian kerja. Nah itu intinya itu. Jadi gaji PNS, TNI, Polri itu bukan, tidak ada masalah sumbernya dari mana. Kita tidak tahu. Kita tidak diharuskan juga untuk ngulik-ngulik ini dari mana. Ya, kenapa? Karena ini sulit Pak. Ayat sudah. Tapi begini, yang penting bagi kita itu datang kantor tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Nah kemudian apa yang menjadi tugas kita kerjakan, ya sudah. Berarti kewajiban kita sudah ditunaikan, maka kita berhak untuk menerima apa yang menjadi hak kita. Nah, jangan sampai jadi PNS ini statusnya saja. Orangnya malah pergi mancing jam kantor. Itu tidak halal dimakan gajinya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih ya. Kurangnya